Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan di sore hari ini, kita akanlah melanjutkan tonggua dari Jet Dynasty, yang dimana untuk episode kali ini kita akanlah melihat pertarungan dari Dewa Binatang melawan Toksuan, dan juga kemampuan dari pedang Jusian untuklah kesekian kalinya guys. Sedangkan untuk Chauvin sendiri, dia akanlah mendapati sebuah rahasia yang selama ini dia cari-cari. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Chauvin yang sudahlah menelusuri jauh lebih dalam, dia sempatlah begitu ragu. Tetapi ya, dirinya berhasil untuklah meyakinkan dirinya. Maka dengan begini, akanlah membuktikan semua yang inginlah dia ketahui. Setibanya di dalam, Chauvin menginjak sebuah formasi yang membuat dirinya langsunglah terkurung dalam sebuah ingatan. Kalau dari wujudnya, ini adalah formasi Tai Chi, dan Chauvin mencoba untuklah keluar dari sana. Tetapi ya, semakin dia berusaha untuklah keluar, maka semakinlah kuat formasi ini. Dirinya terus-terusan mengulang di tempat yang sama. Bahkan ya, sudah sekian kalinya Chauvin mencoba untuklah menerobos, tetapi tidaklah kunjung berhasil. Dari sinilah Chauvin menyadari untuk bisa keluar dari formasi yin dan yang ini, maka dia harus bisa untuklah memahami apa yang berada di dalam. Sehingga dia berusaha untuklah memahaminya. Tetapi ya, tidak perlu waktu yang begitu lama, Chauvin berhasil untuklah mempelajarinya. Maka dengan begini, dia mendapati ilmu terbaru dan dia gabungkan dengan kekuatan darahnya. Setelah dia berhasil, akhirnya pintu terbuka begitu lebar. Untuklah dia melanjutkan perjalanannya. Tanpa babi bu, Chauvin kembali melanjutkan perjalanannya. Di sana, dia menemukan banyak sekali pedang yang telah tertancap di tanah. Ya, kita bisa sebut sebagai makam pedang ya. Tidak sampai di situ, pedang-pedang yang telah tertancap di tempat tersebut ya, tiba-tiba bereaksi dan bergabung menjadi satu, serta memperlihatkan sosok dari ketua sekte Qingyun yang tak lain yaitu Tao Xuan. Dengan berkata, dia haruslah pergi dari sini. Berani-beraninya, dia sebagai iblis memasuki tempat terlarang dari sekte Qingyun. Sementara itu untuk Tao Xuan, dia akanlah turun tangan. Pertama-tama ya, mereka haruslah bisa menahan Raja Iblis Utama terlebih dahulu. Ternyata itu adalah perintah sebelum-sebelumnya, karena untuk saat ini mereka sudahlah berhasil untuklah menahan Raja Iblis. Sedangkan ya untuk Tao Xuan, Yunilan, dan juga Master Puzi, mereka sedanglah menunggu kedatangan dari Sang Dewa Binatang. Sedangkan untuk Sang Dewa Binatang telah berada di depan pasukannya Lu Suiqi yang sedanglah membentuk sebuah formasi pertahanan. Tetapi ya, formasi ini disepelekan oleh Sang Dewa Binatang hanya dengan berkata kalau pertahanan mereka hanyalah sebatas ini saja. Dan dia langsunglah menyerahkan Raja Iblis yang berada di sampingnya untuklah menyerang. Sekali serangan, formasi ini langsunglah mengalami retakan. Lu Suiqi mengakui kalau serangan dari Raja Iblis Tulang ini sungguhlah begitu luar biasa dan juga sangatlah menakutkan. Kembali kepada Chauvin yang akhirnya menyadari kalau di depannya ini adalah niat pedang dari Tao Xuan. Dan kini niat pedang tersebut tidak memperbolehkan siapapun untuklah memasuki area terlarang dari sekte Qingyun. Siapapun yang mencoba untuklah memasukinya, maka akanlah langsung dihabisi. Sehingga formasi ribuan pedang langsunglah dikerahkan. Chauvin mengakui kalau di sini dia tidak bisa untuklah menghadapinya. Namun ya, ketika dia inginlah mencoba melarikan diri, dirinya terus-terusanlah mendapati serangan, membuat dia haruslah terpaksa untuk menghadapinya. Karena ya cukup satu langkah lagi, dia akanlah mengetahui semua apa yang inginlah dia ketahui.
Lalu Siofan langsunglah menerjang ke arahnya serta menggunakan kekuatan formasi Tai Chi yang membuat niat pedangnya sungguhlah begitu kebingungan dari mana dia mempelajari teknik tersebut. Sayangnya, kita beralih kepada Lu Suiqi yang haruslah melihat satu persatu juniornya gugur dalam pertarungan. Alasannya ya, mereka memang tidaklah mampu untuklah mengalahkan Raja Iblis Ular Tulang, guys. Disebabkan karena untuk Raja Iblis Ular ini sangatlah berbeda daripada Raja Iblis sebelum-sebelumnya. Ingat ya, perkataan dari Tuan Penyihir, ada beberapa Raja Iblis yang memiliki kemampuan yang begitu sangatlah hebat. Dan jika nantinya ada salah satu Raja Iblis yang meninggal dunia, maka Raja Iblis yang masihlah hidup akanlah semakin bertambah kuat. Sedangkan ya, sudah banyak sekali Raja Iblis yang telah mereka habisi. Sudah pasti ya, untuk Raja Iblis Ular satu ini, sudah pasti jauh lebih unggul daripada sebelum-sebelumnya. Untuk Lu Suiqi yang tidaklah tegaan, akhirnya dia keluar dari formasi untuklah menghadapi Raja Iblis Ular Tulang tersebut. Entah ini adalah tindakan yang salah atau yang benar, karena ya sebentar lagi Dosuan akanlah membentuk sebuah formasi pedang untuklah melindungi para murid-muridnya. Dan Lu Suiqi sengaja untuklah mengulur waktu agar formasi ini benar-benar aktif sepenuhnya. Tetapi ya secara tiba-tiba juniornya yang bernama Wenmin ikut serta untuklah membantunya. Padahal ya di awal-awal dia datang untuklah mengajak Lu Suiqi kembali ke dalam formasinya. Jika tidak ya maka dia tidak akanlah selamat. Tetapi karena keras kepalanya dari Lu Suiqi membuat Wenmin ikutlah serta dalam pertarungan kali ini. Sehingga mereka berdua bekerja sama untuklah menaklukkan Raja Iblis Tulang. Dan ketika formasi pertahanan berhasil diaktifkan, maka sudah tidak ada kesempatan untuklah Lu Suiqi dan juga Wenmin untuklah kembali. Jadi ya satu-satunya cara agarlah selamat, mereka haruslah mengalahkan Raja Iblis Ular Tulang. Dan ketika Lu Suiqi mendapati titik kelemahan dari Raja Iblis ini, dia pun langsunglah menerjangnya. Sayangnya, sang Dewa Binatang sama sekali tidaklah membiarkan Lu Suiqi menang dengan begitu mudah. Dia langsung memberikan sebuah pertahanan di tempat titik kelemahan Raja Iblis Ular Tulang. Wadah. Tidak sampai di situ juga, hanya satu genggaman saja. Beberapa serangan langsunglah mengarah kepada mereka berdua. Sehingga Lu Suiqi dan juga Wenmin haruslah terkepung dalam formasi penyerangan sang Dewa Binatang. Dan mereka tidaklah begitu gentar. Mereka menggabungkan kekuatan dan terbentuklah angin topan es yang begitu sangatlah besar. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Dan siapa sangka mereka berdua berhasil untuklah membuat Raja Iblis Ular Tulang benar-benar begitu lengah. Tidak membuang kesempatan, mereka langsunglah menerjang dengan begitu cepat. Tetapi ya tetap saja sang Dewa Binatang langsunglah memberikan sebuah pertahanan yang membuat mereka berdua langsunglah terpental. Dan inilah giliran dari Raja Iblis Ular yang langsunglah menyerang ke arah mereka. Tetapi secara tiba-tiba, bagian samping tubuh Raja Iblis langsunglah terserang dengan kekuatan es. Yang ternyata ya itu semua berasal dari gurunya Lu Suiqi yang tak lain yaitu Sui Yue. Ya namanya seperti itu, untuk panggilannya Mimin kagak ngerti gimana penyebutannya ya, panggil saja sebagai Suyu. Lalu dia langsunglah mengeluarkan kemampuan burung Phoenix es yang berhasil untuklah membekukan seluruh tubuh dari Raja Iblis Ular Tulang, bahkan berhasil untuklah menjatuhkannya. Dan tetua Suyu menganggap kalau dia telah berhasil untuklah mengalahkan Raja Iblis Ular Tulang. Padahal yang sebenarnya, jantung dari Raja Iblis Ular Tulang belumlah sama sekali hancur, masihlah berdetak. Artinya ya, dia belum berhasil untuk mengalahkannya. Dan kita kembali kepada Siofan yang masihlah baku hantam dengan niat pedang dari Dosuan, yang dimana niat pedangnya sungguhlah tidak begitu percaya. Ternyata ya untuk seorang iblis berhasil untuklah menguasai kemampuan dari formasi Tai Chi.
Hal ini ya membuat mereka terasa terhina dan juga menganggap keberadaan dari Siofan haruslah dihapuskan. Alhasil, dua pedang yang begitu besar langsunglah menghantam pertahanan dari Siofan. Sedangkan untuk Siofan sendiri, dia menentang semua perkataan dari niat pedang Dosuan. Sebagaimana kita tahu, dia adalah salah satu orang yang inginlah menghabisi nyawa Siofan, guys. Dari pertama kali dia datang ke Sekte Qingyun, kehadirannya juga inginlah dihapuskan. Dan Siofan langsunglah mengingat semua masa lalunya dengan bertanya kepada Dosuan, mengapa saya haruslah mati? Apakah karena dia memiliki senjata ajaib, yaitu pedang Juxian, langsung bisa untuklah menentukan apakah orang tersebut baik atau jahat? Jika memang dunia ini memaksa seseorang melihat segala sesuatu dengan warna hitam dan putih, maka dia akanlah menjadi orang pertama yang akanlah menentang jalan tersebut. Dan bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Siofan tidaklah begitu gentar. Dia kembali melanjutkan semua keluh kesahnya dengan berkata, untuk 10 tahun yang lalu, Dosuan juga sama sekali tidaklah bisa untuk menghabisi nyawanya. Maka untuk hari ini juga, dia tidaklah mungkin bisa untuk menghabisi nyawanya. Dan bentrokan kekuatan yang begitu besar berhasil diatasi oleh Siofan. Tetapi untuk saat ini, kondisi dari Siofan sudahlah layaknya seperti iblis. Dia sudahlah tidak terkendali. Dan secara tiba-tiba adanya sebuah pecahan kristal yang langsunglah berbentuk pedang dan menyerupai wujud dari Wang Jianyi. Yang tak lain ya, ini juga adalah niat pedangnya. Tanpa basa-basi, pedang dari Wang Jianyi langsunglah menusuk jantung dari Siofan. Tetapi ya, Siofan pada awalnya menganggap kalau dia akanlah mati terkena tusukan dari niat pedang tersebut. Tetapi siapa sangka ini bukanlah sebuah penyerangan, melainkan sebuah pemurnian agarlah dia tidak berubah menjadi iblis. Hal ini membuat Siofan merasa begitu sangatlah bersalah, karena pada awalnya ketika dia bertarung dengan Wang Jianyi, dia menganggap kalau tetua Wan ini mencoba untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi maksud yang sebenarnya dia inginlah membantu Siofan agarlah tidak terus-terusan menggunakan kekuatan darah. Tetapi kesalahpahaman ini sudahlah terjadi. Tetua Wan sudahlah meninggal dunia di tangannya Tuan Penyihir. Meskipun begitu, di akhir-akhir tetua Wang Jianyi masihlah membantu Siofan. Dia berharap dengan pedang terakhirnya ini bisa untuklah menghancurkan reaksi kebencian dari Siofan. Karena kekuatan dari kebencian, kemarahan akanlah melahap semua jiwanya dan dia tidak akanlah semakin terkendali. Dan secara tiba-tiba, Siofan kembali menjadi normal. Lalu, niat pedang dari tetua Wang Jianyi langsunglah mengetuk jidat dari Siofan dengan memberikan pesan-pesan terakhir kepadanya. Janganlah biarkan kesalahan orang lain memenjarakan dirinya, dan juga janganlah mati karena takut akan kesalahan manusia. Dari sini, Siofan sungguhlah berterima kasih. Ternyata ya untuk tetua Wang Jianyi memberikan sisa-sisa niat pedang kepada dirinya. Dan tetua Wan juga meminta kepada dia tidak perlu merasa berhutang budi kepadanya. Jika memang dia inginlah membayarnya, makalah jadi dirinya sendiri dan tinggalkanlah semua masa lalunya karena dia masih bisa untuklah kembali. Dan pada akhirnya niat pedang dari Dosuan serta niat pedang dari tetua Wan tiba-tiba menghilang. Namun dengan begini, Siofan menjadi begitu sangatlah kebingungan. Sebab yang dia mengerti dari perkataan tetua Wan, kalau kehidupan dia ini memiliki hutang kepada orang lain. Tetapi bagaimana cara dia untuklah membayarnya kembali? Ya, cara membayarnya seperti melindungi. Karena ya memang sebetulnya guys, untuk Sekte Qingyun ini tidak pernah mempermasalahkan kehadiran dari Siofan. Yang dipermasalahkannya itu adalah jalan yang ditempuh oleh Siofan guys.
di mana dia telah memilih jalan yang begitu sesat. Sedangkan ya untuk Sekte Qingyun ini telah berada di jalan kebenaran, makalah disebut sebagai aliansi kebenaran. Tetapi gara-gara satu cewek saja membuat Xiaofan haruslah berada di jalan yang salah. Tetapi untuk kali ini ya tampaknya Xiaofan telah mendapati satu pencerahan. Ya, dia pasti akanlah kembali. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.